Audio Jungle. Halo teman-teman, welcome to Inspod Interschooler Podcast episode 8. Bersama saya di sini Randi Novian Ramdhani dari program studi Agroekoteknologi angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Dan pada podcast kali ini, teman-teman, kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, teman-teman, yaitu mengenai kapasitas kapabilitas menyelami ruang magang MSIB untuk mencari peluang keberlanjutan. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman, bahwasanya MSIB ini merupakan magang yang diimpi-impikan nih oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, di mana magang ini yang diawasi langsung oleh Kemendikbudristek dan di mana para mahasiswa dari magang ini dapat mendapatkan pengalaman kerja sekaligus pengetahuan tentang bagaimana praktik terbaik dari industri yang diminati oleh teman-teman semua. Nah, jadi pada podcast kali ini kita akan mengupas tipis-tipis nih teman-teman mengenai apa sih program MSIB itu, apa aja sih persyaratan yang harus kita siapkan dan juga bagaimana pengalaman nantinya dari para pengisi yang sudah melakukan MSIB. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada podcast kali ini rasanya kurang lengkap nih kalau kita tidak ada pembicara ataupun pemateri yang sangat luar biasa, yang sangat kece-kece, yang sudah memiliki pengalaman di MSIB. Tentunya yaitu mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari Fakultas Pertanian yang sudah melakukan MSIB. Oke, langsung saja. Di sini ada Kak Devi dan juga Kak Hilal. Ya, halo. Halo. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu nih Kak Devi dan juga Kak Hilal. Coba dulu nih aku. Dari Kak Devi dulu. Boleh Oke. dari Kak Devi dulu. Halo, perkenalkan nama aku Devi Lutfiana Rosida, biasa dipanggil Devi. Aku dari Agribisnis angkatan 2020. Kak Hilal? Baik, kalau tadi sebelah ada Agri, Iya. sekarang saatnya Agro. Saya Fidilal Ilham Saifullah, biasa dipanggil Hilal. Saya dari Agroekoteknologi angkatan 20 juga. Oke, mungkin sebelumnya mau nanya dulu nih kabar sama kesibukan dari Kak Hilal dan juga Kak Devi nih. Sekarang apa sih kesibukannya? Sejauh ini aku kesibukannya masih skripsi aja sih. Untuk Kak Hilal? Sama-sama, saya juga skripsi. Pejuang lulus ya Iya, Kak? betul. Semoga cepat Semester lulusnya tua, ya. semester Iya. tua. Saya masih ngos-ngosan nih di semester 4. Semangat sih. Oke, nah mungkin Kak Hilal dan Kak Devi juga sudah ada pengalaman di MSIB ya Kak. Mungkin bisa disebutkan dulu pengalaman MSIB-nya di mana dan kapan tuh Kak? Oke, aku dulu ya. Aku pernah berkesempatan ikut MSIB batch 4 dan batch 5. Yang batch 4 aku di lembaga namanya Seame Biotrop di Bogor. Kemudian yang di batch 5 itu aku di PT Petrokimia Gresik. Wah, jadi 2 kali MSIB ya Kak? Iya. Wah, sangat seru sekali tuh. Untuk Kak Hilal? Oke, untuk saya hanya sekali tapi sangat berkesan tentunya. Jadi saya berkesempatan untuk MSIB batch 4 di PT Inama Sintesis Teknologi. Ini ada saya membawa Aduh, dipakai langsung ya bajunya ya. Keren Dan banget nih, guys. ya, betul, dan itu berlokasi di Jogja dan itu sangat luar biasa dan teman-teman sangat direkomendasikan untuk bergabung di MSIB. Oke, nah teman-teman di sini kita sudah sudah hadir 2 pembicara yang hebat, maka langsung saja kita akan tanya-tanya mengenai seputar MSIB. Nah, mungkin kan nanti kita di sini akan tanya-tanya santai aja ya ngobrol mengenai MSIB. Mungkin untuk yang pertama sendiri, Kakak bisa jelaskan nih apa itu sih bedanya MSIB dari magang-magang lainnya seperti itu Kak. Mungkin dari teman-teman belum mengetahui nih apa itu MSIB atau apa magang yang lainnya seperti itu. Oke, menurut aku ada banyak perbedaan yang memberikan banyak manfaat gitu buat peserta MSIB itu sendiri. Yang pertama, sesuai dengan judulnya, magang dan studi independen bersertifikat. Jadi kalau misalkan kalian ikut MSIB, kalian sudah pasti mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa kalian sudah pernah magang di mitra tersebut dan di bawah naungan Dikti, dan sudah pasti sertifikat tersebut itu diakui gitu loh. Kemudian yang kedua, bedanya dengan program magang lain, magang ini tuh memberikan dana yang namanya kita sebut sebagai BBH atau bantuan biaya hidup. Nah, ini kita bisa anggap sebagai gaji dari internship kalian gitu loh. Dan gak banyak program magang lainnya yang memberikan gaji yang menurutku layak gitu untuk program intern mereka. Kemudian yang ketiga mungkin fasilitas ya, penunjang yang sangat-sangat keren sih menurutku.
Jadi salah satunya itu ada pengajuan transport. Jadi kalian misalkan mau mendaftar mitra yang di luar kota ataupun bahkan di luar pulau, kalian gak perlu khawatir sama biaya transport yang mahal karena kalian bisa mengajukan entah itu pesawat, kereta dan lain sebagainya. Jadi kalian gak perlu khawatir. Mungkin itu sisanya mungkin bisa dibahas sama Kak Hilal ya. Oke, tadi yang menarik ya seputar finance, bantuan dari keuangan. Oke, tapi saya menambahkan terkait dari perbedaan ya antara MSIB dengan magang yang lainnya. Yang selanjutnya ada juga terkait timelinenya. Jadi kalau di timeline MSIB itu memang sudah diatur oleh Dikti dan memang full 1 semester kami menjalankannya gitu. Sedangkan magang yang lain seperti magang reguler itu biasanya hanya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, dan waktu tersebut otomatis mempengaruhi dari rekognisi SKS yang bisa teman-teman ambil. Kalau di MSIB itu kita bisa mendapatkan rekognisi 20 SKS. Seperti itu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan magang yang reguler itu hanya bobotnya 4 SKS. Jadi itu perbedaan berikutnya sih. Wah, sangat menarik sekali ya Kak. Jadi selain ilmu yang kita dapat, kita juga bisa dapat uang saku ya Kak, lumayan. Dan juga bedanya itu dari konversi SKS-nya ya Kak, di mana dari MSIB ini nanti teman-teman apabila mengikuti MSIB, teman-teman bisa mengkonversi SKS-nya yaitu totalnya 20 ya Kak, 20 Iya, SKS. 20 SKS. Oke. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih Kak, saya ingin tanya-tanya seputar proses seleksinya. Mungkin teman-teman di sini belum tahu juga gimana seleksi dari MSIB ini. Nah, kira-kira ketika seleksi itu apakah ada kriteria utama yang harus kita penuhi atau harus kita siapkan agar kita itu nantinya bisa lolos untuk MSIB gitu Kak? Boleh mungkin dari Kak Hilal dulu? Baik, kriteria utama sebenarnya basic itu berdasarkan dari informasi yang ada di website itu sudah terpampang ya, teman-teman bisa membaca mulai dari yang mahasiswa aktif, kemudian terdaftar PD Dikti, kemudian belum yudisium, kemudian juga di situ teman-teman harus melampirkan segala bentuk pemberkasan yang memang dibutuhkan dan diminta oleh Dikti. Dan yang paling penting menurut saya ini terkait melanjutkan yang tadi ya, yang mungkin bagi banyak mahasiswa itu juga kurang diperhatikan, itu di MSIB karena nanti teman-teman mendapatkan BBH atau bantuan biaya hidup, teman-teman juga harus menyesuaikan daripada rekening yang diminta atau menjadi ketentuan dari pihak Dikti. Ketika memang pihak Dikti menetapkan rekening yang harus teman-teman miliki, maka teman-teman harus memilikinya dan harus bahkan mungkin membuatnya terlebih dahulu. Seperti itu sih. Dari Kak Devi ada tambahan? Mungkin aku menambahkan ya, kalau kriteria khusus itu sebenarnya nggak bisa yang spesifik gitu karena sistem seleksi di MSIB itu diserahkan kembali ke mitra dan masing-masing mitra itu pasti punya kebijakan dan requirement yang berbeda-beda sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, mungkin secara umum yang perlu dipersiapkan itu benar kata Kak Hilal tadi, kalau perlu pemberkasan yang benar-benar cukup banyak ya Kak ya. Betul. Ada transkrip nilai, ada CV, ada KTP dan juga beberapa sertifikat pendukung yang nantinya itu akan sangat membantu kalian gitu untuk dilirik sama HR. Jadi semakin banyak sertifikat, entah itu sertifikat organisasi atau achievement yang udah kalian punya, itu sangat membantu kalian untuk meningkatkan probabilitas kalian diterima gitu di mitra. Mungkin itu sih. Jadi intinya teman-teman harus patuhi dan siapkan berkas-berkas yang lengkap sesuai dengan peraturan yang ada ya Kak. Pokoknya kalau teman-teman patuhi semuanya itu insya Allah bisa lolos juga ya Kak. Iya, peluangnya ada. Iya. Oke, untuk selanjutnya, nah pasti dalam memilih MSIB pasti banyak sekali mitra-mitra yang bekerja dengan MSIB ya Kak. Nah, gimana sih agar kita itu memilih mitra yang tepat, yang sesuai dengan minat bakat ataupun jurusan kita, sehingga kita itu nggak salah ngambil mitra pas MSIB, jadi nggak nyesel gitu Kak. Mungkin aku izin jawab ya. Jadi menurut aku kesesuaian posisi ataupun mitra dengan jurusan itu sangat penting ya, karena itu nanti akan mempengaruhi konversi SKS di kampus masing-masing. Kalau misalkan posisi atau kegiatan kalian itu terlalu jauh bidangnya sama jurusan, itu susah biasanya dikonversi di kampus. Pertama mungkin yang harus kalian perhatikan itu ada di website itu udah dijelasin ada rincian kegiatan sama kompetensi yang dikembangkan. Nah, di situ kalian coba baca-baca, terus cari aja relevansi sama capaian pembelajaran di masing-masing mata kuliah yang memang ditawarkan di semester itu. Nanti list aja mata kuliah yang memang kira-kira relevan sama posisi tersebut, kemudian baru dikonsultasikan sama dosen pembimbing. Mungkin itu sih.
Oke, ya mungkin sedikit ya. Ini terkait fundamental teman-teman atau visi teman-teman mengikuti MSIB. Jadi teman-teman mengikuti MSIB itu ada 2 pilihan. Pilihan pertama untuk konversi SKS, yang kedua untuk menyalurkan minat dan bakat teman-teman. Karena ada juga posisi-posisi yang memang minat bakatnya di situ, tetapi tidak relate dengan program studi atau lintas jurusan istilahnya gitu. Nah, mungkin itu juga kriteria dalam menentukan dari mitra yang akan teman-teman pilih. Apakah memang tujuannya untuk mendapatkan 20 SKS ini, atau mungkin teman-teman ingin mengembangkan skillnya, mengembangkan kompetensi yang teman-teman sudah miliki, meskipun itu di luar daripada program studi yang teman-teman jalankan. Gitu. Ya, aku izin menambahkan ya, benar kata Kak Hilal tadi. Jadi sebenarnya MSIB ini tidak wajib untuk kalian konversi. Kayak misalkan aku kan kalau semester yang ke-6, yang batch 4 itu emang butuh konversi karena SKS kurang kan kalau misalkan nggak ikut. Tapi kalau yang di batch 5 itu sebenarnya SKS ku itu udah cukup gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan aku nggak mau mengkonversi itu tidak apa-apa. Jadi itu kembali lagi ke niat kalian untuk memang pengen coba nih bidang yang lain, itu nggak apa-apa. Oke, jadi untuk pemilihan mitra ini tergantung dari tujuan teman-teman yang ingin MSIB ya Kak. Karena dari MSIB ini mungkin teman-teman ada yang ingin dikonversi ke SKS ataupun hanya ingin menyalurkan minat bakatnya. Betul. Nah, cuman teman-teman kalau misalkan teman-teman hanya ingin menyalurkan minat bakat, ada resikonya ya Kak. Jadi teman-teman harus istilahnya cuti dari perkuliahan, harus mengambil kembali di semester depan ya Kak. Iya. Oke. Untuk selanjutnya izin tanya lagi nih Kak mengenai alur pendaftarannya juga. Nah, ketika kita ingin daftar MSIB ini, apakah kita perlu nih konsultasi kepada dosen pembimbing? Karena kan pasti ada dosen pembimbing yang ngizinin atau enggak. Nah, itu tuh menurut Kakak bagaimana sih? Harus izin apa enggak? Ya, seperti yang kamu bilang tadi, itu mungkin kembali lagi ke masing-masing dosen pembimbing dan jurusan. Setahu aku setiap jurusan juga pasti punya kebijakannya masing-masing, tapi kalau di jurusan aku di agribisnis tuh kita memang dibebaskan gitu mau mengikuti reguler atau MSIB. Nah, untuk MSIB ini biasanya kita dibebaskan mencari mitra yang pengen kita tuju terlebih dahulu, nanti baru kita cari mata kuliah yang memang ditawarkan di semester itu dan punya relevansi dengan posisi yang kita tujukan. Nanti baru aku tuh konsultasi sama dosen pembimbing magangku, Bu, apakah ini capaian pembelajarannya sudah sesuai apa belum? Nah, kalau misalkan sudah di ACC, baru kita bisa input KRS di SIAM, nanti baru disetujui sama Dospring. Gitu sih. Dari Kak Hilal sendiri bagaimana nih? Oke, kalau dari saya menegaskan lagi ya bahwa konsultasi dengan Dospem itu khususnya di agro ya, itu hukumnya adalah wajib. Wajib. Bukan sunnahnya, itu wajib. Jangan sekali-kali kalian memaksakan ego kalian hanya untuk ber-MSIB tetapi menentang daripada kebijakan dari dosen kalian. Nah, itu sangat ini ya, dosa besar ya. Susah ke depannya ya Kak. Itu mungkin di agro lebih susah. Iya, betul. Saya sebagai ini pembicara MSIB, tapi saya tidak menyarankan dan tidak merekomendasikan untuk menantang dari arahan Dospem itu. Karena selain Dospem itu juga teman-teman juga perlu ingat bahwa MSIB ini adalah kegiatan offline di mana mitranya itu tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya teman-teman juga harus berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini juga penting. Karena orang tua tuh harus mengetahui apakah anaknya ini sedang berkuliah di kampus atau memang sedang berkegiatan di luar kampus gitu. Nah, terkait yang Dospem tadi memang benar karena ada dosen yang memang tidak merekomendasikan MSIB karena menganggap bahwa kegiatan di akademik di kampus itu memang sangat penting untuk menunjang skripsi atau tugas akhir atau penelitian. Tetapi ada juga Dospem yang mewajibkan bimbingannya agar mengikuti MBKM khususnya MSIB ini. Jadi memang sangat-sangat wajib teman-teman. Jadi disarankan bahkan wajib ya Kak untuk agro, terutama agro ya. Iya, wajib untuk minta konsultasi dulu ke dosen pembimbing karena pastinya dosen pembimbing udah tahu nih mana yang terbaik untuk bimbingannya ya. Apakah kita harus ikut MSIB atau kan nanti magang mandiri seperti itu ya Kak. Nah, tadi kita sudah tanya-tanya nih seputar bagaimana cara ataupun alur dari pendaftaran MSIB. Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang lebih menarik lagi, yaitu kita akan kupas mengenai pengalaman
mendengarkan pengalaman dari Kak Hilal dan juga Kak Devi seputar pengalaman mengikuti MSIB-nya nih. Nah, mungkin Kak, yang pertama saya izin bertanya untuk tantangan nih ketika Kakak mengikuti MSIB, apakah ada tantangan yang ataupun struggle yang Kakak alami ketika MSIB, lalu gimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Dari Kak siapa dulu nih? Kak Devi. Kak Devi dulu yang sudah 2 kali MSIB ya. Oh iya, suhu ampun. Jadi menurut aku kalau tantangan itu sifatnya subjektif ya guys. Dan mungkin setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Tapi rata-rata yang aku dengar dari teman-temanku dan apa yang aku rasakan sendiri, mungkin itu lebih ke tuntutan deadline pekerjaan. Jadi kan tujuan dari magang MSIB ini memang ditujukan sebagai bentuk latihan kita kerja di dunia yang profesional. Jadi ada banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Nah, bekerja di perusahaan itu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terus deadline-nya itu sudah ditentukan sama mentor magang masing-masing. Jadi cara kita dan cara aku mengatasi hal tersebut dengan cara mengatur time management sama self control yang baik sih. Dan itu menurutku penting gitu buat bagaimana cara kalian menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Jadi kalian udah terbiasa sama lingkungan yang pressure buat mengerjakan sesuatu yang banyak dalam waktu yang cepat. Gitu sih. Dari Kak Hilal gimana nih? Oke, tadi kan ya sudah disampaikan terkait hiruk pikuknya anak magang ya. Atau yang kami sebut itu adalah menti. Ya, kalau di MSIB itu ada menti istilahnya. Nah, kalau dari pengalaman saya itu mau mengangkat lebih ke terkait program atau kebijakan dari MSIB, yaitu ada namanya program Tribe. Nah, Tribe ini adalah koordinator dari Menti yang akan menjembatani daripada pihak dari instansi, dari mentor, dari perguruan tinggi, dari DPP, dan juga dari pihak MSIB-nya. Nah, kebetulan kemarin saya terpilih menjadi Tribe ini, dan kalau balikan ke pertanyaan terkait tantangan, itu sangat menantang bagi saya, dan ketika diberikan amanah sebisa mungkin untuk bertanggung jawab dan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mewujudkan dari harapan dan cita-cita bersama, kan seperti itu. Nah, jadi solusinya adalah teman-teman harus meningkatkan daripada people management, dari public speaking, dari komunikasi teman-teman, dari tanggung jawab, dan ya yang teman-teman sudah pelajari di aktivitas kampus, di kepanitiaan organisasi, teman-teman bisa ditingkatkan dan dibawa ke MSIB ini. Benar sih. Jadi teman-teman yang tertarik pengen melatih leadership skill-nya, sekalian magang nih bisa ikut Tribe sih. Keren sekali. Nah, teman-teman juga kan pastinya ketika kuliah udah dapat banyak tugas ya Kak, banyak deadline-nya. Nah, itu tuh nanti akan kita rasakan juga ketika di pekerjaan ya Kak, ketika kita magang pun kita akan merasakan gimana sih hektiknya deadline itu ya. Nah, teman-teman, jadi jangan ngeluh banyak deadline tugas nih. Nanti kerja makin parah ya Kak. Pekerjaan itu otak, mental, fisik, kerja semua. Harus kompleks semua, harus balance ya Kak. Nah, selain itu pun banyak juga pengalaman ataupun pembelajaran ya Kak dari magang itu yang kita dapati, seperti tadi leadership, time management, dan lain sebagainya. Oke, berbicara seputar manfaat. Nah, mungkin Kakak bisa diceritakan benefit ataupun manfaat yang Kakak rasakan selama mengikuti MSIB ini. Gantian. Manfaat ya. Jadi manfaatnya terkait keterampilan, terkait skill, terkait kompetensi itu jelas meningkat dibandingkan aktivitas perkuliahan dan akademik di kampus. Itu jelas, karena di dunia industri, di dunia usaha, dunia kerja itu memang kami belajar terkait ilmu pengetahuan baru, kemudian teknologi baru, yang mana di dunia kampus, di dunia perkuliahan itu teman-teman tidak bisa dapatkan. Itu pasti, karena memang kami sistemnya by project juga, jadi banyak banget manfaat daripada kompetensi yang teman-teman bakal dapatkan. Selain itu juga relasi ini sangat penting juga, dimana di MSIB itu kalian tidak hanya yang satu daerah, kursi betul, dengan yang satu prodi dengan satu daerah juga, tapi itu seluruh Indonesia dari berbagai background pendidikan, jurusan, itu teman-teman dapatkan di situ. Jadi relasinya sangat-sangat bagus ya. Kemudian juga terkait sertifikasi juga ya. Jadi kami mendapatkan sertifikat terkait MSIB ini. Kemudian untuk yang teman-teman tertarik di Tribe juga mendapatkan sertifikatnya. Kemudian juga yang teman-teman di
tempat magangnya pasti juga mendapatkan sertifikatnya itu juga, dan itu bisa menambah atau mempercantik CV teman-teman gitu. Dari Kak Iya. Devi gimana nih yang sudah 2 kali MSIB? Aduh, Terus aja ya. Aku setuju banget tertarik sih. juga nih Kak. Aku setuju banget sama Kak Hilal. Jadi ada banyak manfaat yang bisa kalian dapetin nih, terutama emang ilmu praktikal yang mungkin nggak bisa kalian dapetin selama masa perkuliahan. Terus saran aku selama magang tuh jangan takut untuk bertanya. Di sana kan tempat dimana orang-orang yang emang expert di bidangnya. Ini kesempatan kalian untuk tanya akan banyak hal. Gimana sih cara ngelakuin ini, cara ini. Jadi itu yang bakal meningkatkan pengetahuan kalian gitu loh, terkait apapun posisi yang bidang pekerjaan yang pengen kalian tuju di masa depan kayak gitu. Terus terkait relasi, menurut aku bukan cuman seteman magang aja, tapi kalian juga harus bisa membangun relasi dengan para mentor, para pekerja di sana, yang siapa tahu nanti di masa depan kita kan tidak ada yang tahu ya. Bisa aja nanti relasi itu yang bisa memberikan dampak atau manfaat gitu buat karir pet kalian ke depannya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatin ya Kak. Iya. Bukan hanya soal skill ataupun tentang ilmu baru, tapi juga banyak relasi dan juga CV ya Kak. Betul. Sertifikatnya Iya, bisa itu dapat salah CV. satunya. Nah, tadi kan sudah disebutkan manfaat-manfaat yang didapati. Nah, setelah Kakak ikut MSIB ini, dari manfaat yang didapati, apakah bisa diimplementasikan atau Pak ada manfaat setelah mengikuti MSIB-nya? Seperti itu Kak. Pasti ada. Dan menurutku cara kita memanfaatkan itu tergantung jalan apa yang bakal kita ambil di masa depan. Kayak misalkan, aku memilih untuk studi lanjut atau mau membangun karir. Nah, aku percaya bahwa MSIB itu bukan cuman mengajarkan kita tentang praktikal aja, bukan ilmu praktis aja, tapi juga teoritikal terkait konsep bagaimana beradaptasi di lingkungan baru dan lain sebagainya. Ada surviving skill juga di sana, gimana cara kita beradaptasi sama orang-orang yang mungkin udah di atas kita gitu, cara berkomunikasi dengan sesama dan lain sebagainya, public speaking juga nggak salah. Jadi gimana cara kita memanfaatkan itu, jangan cuman berhenti di situ gitu, tetap pelajari. Kalau misalkan kalian kemarin udah di editing gitu, ya belajar lagi tentang software, tentang apapun yang nantinya itu bakal meningkatkan skill kalian. Jadi kalau udah di MSIB udah dipastiin nih skill kalian itu udah develop daripada sebelum kalian mengikuti MSIB ini, kayak gitu sih. Dari Baik, Hilal nih. iya, kalau dari saya ini pengalaman pribadi ya, Ya. apa sih yang bisa saya peroleh ketika kembali ke kampus gitu setelah menjalani program magang. Jadi yang pertama, dengan program magang itu saya bisa mengembangkan dan mengimplementasikannya di aktivitas-aktivitas kegiatan kampus seperti organisasi, kepanitiaan, kemudian lomba, kemudian juga asisten praktikum, itu bisa dikembangkan. Jadi teman-teman bisa mengadopsi daripada ilmu-ilmu dan pengalaman yang teman-teman dapat dari magang MSIB, kemudian dimodifikasi untuk diterapkan di lingkungan kampus. Kemudian juga ini fakta ya, bahwasanya untuk topik penelitian saya itu memang ya? iya, itu memang kerangka berpikirnya dan memang dibangun atas dasar program magang ini. Jadi magang Iya. MSIB itu bisa berjalan ataupun bisa berlanjut kepada topik penelitian. Itulah enaknya Iya, juga. ini guys, salah satu manfaat MSIB, kalian juga bisa mengambil topik ataupun data penelitian yang mungkin relevan gitu sama jurusan kalian. Ini salah satu manfaat kalau kalian mengambil posisi yang memang relevan gitu sama Iya, jurusan. Jadi benar. bisa jadi topik skripsi gitu Iya, ya. betul. Terus aksesnya gampang kan kalau misalkan mau minta data ke perusahaan kayak gitu. Iya, Karena jadi udah tahu gitu. Iya, Jadi jadi mempermudah juga ya Kak. betul Iya. ya. Dan mempersingkat waktu biar Iya. cepat lulus juga ya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan juga manfaat dan pengaplikasiannya. Nah mungkin Kak di sini adakah pesan-pesan yang bisa disampaikan nih kepada teman-teman, khususnya teman-teman dari Mapelta yang ingin daftar MSIB nih Kak? Yang dua Oh, kali Dua kali. Dari tadi dua kali. Iya. Saya jadi pengen juga Kak. Ada yang 3 kali nggak sih di sini? Enggak boleh. Nggak boleh. Oh nggak ya, boleh. maksimal 2 kali Maksimal ya? 2, ya maksimal 2. Mungkin pesan aku buat teman-teman yang mungkin mau mengikuti program MSIB ini, pertama siapkan berkas kalian dengan sebaik-baiknya, karena berkas ini menjadi kunci kalian bisa ikut program ini apa enggak. Kelengkapan berkas itu menjadi pertimbangan dari pihak Dikti
kalian bisa lanjut daftar di mitra apa enggak. Terus yang kedua, siapkan CV sih. CV itu merupakan kunci kalian bisa lolos ke tahap berikutnya. Jadi siapkan CV secantik mungkin. Terus jangan lupa minta doa ke orang tua dan keluarga, dan juga banyakin doa. Insya Allah kalau misalkan ikhtiarnya kalian udah maksimal, ada jalan. Oke, dari Kak Hilal sendiri nih. Oke, untuk teman-teman ya, termasuk ini maba nih yang udah pengumuman Termasuk kan. saya juga nih, Iya, Kak. iya. Maba udah langsung suruh magang Iya, ya. harus sejak dini. Ketika memang teman-teman mengincar dan berharap untuk bisa bergabung di MSIB, itu memang harus dari awal. Tadi benar, perbanyaklah skill, kompetensi dan pengalaman teman-teman. Kemudian juga yang terpenting juga, karena ini ada suhunya ya para kakak-kakak. Oh sih. Ada ya, Juga ada suhu guys. dari alumni MSIB batch sebelumnya. Teman-teman itu bisa bertanya terkait apa reviewnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan, tips dan triknya. Karena gini teman-teman, tidak semua dosen, ini kan MSIB program baru ya, Ya. tidak semua dosen itu memahami akan regulasi daripada MSIB ini. Jadi teman-teman yang harus proaktif dan inisiatif untuk mencari informasinya, termasuk kepada alumni, kemudian teman-teman bisa bertanya kepada teman-teman seangkatan juga yang sesama pejuang MSIB itu bisa. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar, ini sangat direkomendasikan dan memang salah satu program yang sangat prestisius bagi mahasiswa. Jadi kitanya Setuju. harus aktif sendiri ya kan, harus Iya. bisa mencari informasi. Salah satunya bisa ngubungi kakak-kakak. Mungkin saya nanti Iya, habis bisa, ini bisa. langsung calling-calling ya Kak. Bisa Boleh, langsung aja. boleh. Gimana nih Iya. Kak MSIB? Kita zoom bareng aja nggak apa-apa. Iya. Buka seminar sekarang. Iya. Oke, Kita dan ada juga- mentoring ya. Iya. Benar. Oh, ada tahu. Iya, kalian jangan lupa mantengin namanya MSIB AS. Itu Iya. MSIB Alumni Space. Ah, itu betul. ada sesi Iya, iya. mentoring buat orang-orang yang mau daftar MSIB. Catat ya guys. Benar. Nah. MSIB Alumni Space. Oke. Nah, tadi sudah membahas seputar bagaimana kita cara daftar, bagaimana pengalaman dari kakak, dan banyak sekali tadi informasi-informasi dan juga ilmu baru nih teman-teman dari Kak Hilal dan juga Kak Devi mengenai MSIB ini. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Kak, padahal masih asik-asiknya Wah, memang iya. masih banyak yang Iya. kita ingin bahas ya Kak. Betul. Aduh. Nggak apa-apa, nanti kalau rame part 2 ya guys. Oh, Iya. boleh. Nanti kita Lanjut ada part dua, ya. lanjutannya nih mengenai MSIB ini. Iya, Nah. karena kan tadi BBH-nya berapa belum disebutin kan? Ah. itu Tapi itu kayaknya udah bocor sih. Aduh, itu ntar di belakang aja di belakang. Iya. aja. Bisa beli motor guys. Nggak bercanda. Oke. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin untuk podcast kali ini dicukupkan sekian, dan terima kasih nih kepada Kak Devi dan juga Kak Hilal yang sudah berkenan hadir pada podcast kali ini. Nah, untuk menutup podcast kali ini bisa closing statement dulu nih Kak, dari Kak Hilal ataupun Kak Devi dulu nih. Ya, gantian dulu kan. Baik, jadi terkait MSIB merupakan salah satu program andalan dari Kementerian Kemendikbudristek. Jadi teman-teman yang saat ini masih diberikan kesempatan di semester muda dan mau melanjutkan untuk berkarya dan berkontribusi untuk bangsa dan negara, itu bisa salah satunya melalui MSIB ini. Dan kemudian untuk teman-teman tetap semangat ketika berjuang, karena ini pengalaman juga ya, pesaing teman-teman di luaran sana itu tidak hanya yang aktivis kepanitiaan, aktivis organisasi, itu tidak hanya sebatas itu, tapi mereka ialah yang juara internasional, juara nasional, kemudian mahasiswa berprestasi universitas, itu adalah saingan teman-teman. Oleh sebab itu mulai dari sekarang juga itu teman-teman harus belajar untuk meningkatkan skill, kompetensi teman-teman, agar nanti ketika interview dan dilihat CV teman-teman, itu teman-teman bisa percaya diri untuk membawakan daripada kelebihan dari teman-teman. Dan jangan lupa juga yang paling penting berdoa, kemudian tetap berkonsultasi dan berkomunikasi, dan tetap memantau daripada update-update informasi dari tim MSIB, seperti itu. Oke, selanjutnya dari Kak Devi nih, apa sih closing statement yang ingin dikasihkan kepada teman-teman? Iya, aku setuju bahwa MSIB ini merupakan salah satu program yang minimal 1 kali seumur hidup kalian coba. Terus ikuti, iya. Iya, Betul. karena program ini sangat banyak benefitnya. Benar, kalian harus mempersiapkan diri sedini mungkin, perbanyak kompetensi kalian, perbanyak sertifikat capaian kalian sebanyak mungkin. Jadi biar CV
kalian nanti itu cantik terus dilirik sama HR, jadi itu akan mempermudah kalian gitu untuk mendapatkan banyak tawaran dan offering di MSIB ini. Kemudian proaktif banget cari informasi di Instagram MSIB, dan juga kita punya grup besar di Telegram MSIB. Itu biasanya setiap batch itu ada, jadi kalian bisa sharing informasi nih sama teman-teman lain yang mungkin mau atau bahkan sebelumnya udah. Jadi misal kalian punya target perusahaan apa, kalian bisa tanya-tanya nanti proses seleksinya tahapannya apa aja, karena tiap mitra kan pasti beda-beda. Jadi kalian bisa mempersiapkan sedini mungkin, jadi pas proses pelaksanaan bisa kalian laksanakan dengan sebaik mungkin. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih kepada Kak Devi dan juga Kak Hilal Terima kasih sama-sama. banyak juga meluangkan ya waktunya udah nih mengundang untuk- kita. Iya, sama-sama, Kak, yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing seputar MSIB. Nah, untuk teman-teman, semoga teman-teman yang lihat podcast ini, teman-teman bisa langsung mendapatkan ilmu baru ataupun informasi baru, bahkan bisa menyiapkan bekal untuk diri Amin. mengikuti MSIB Betul. dan bisa lolos ya, Kak. Iya, Nantinya. itu. Amin. Oke, nah Kak Devi dan juga Kak Hilal, sebelum kita tutup podcast kali ini, nah ada jargon nih dari podcast ini nih, Kak. Oke. Kita coba bareng-bareng ya. Podcast Interschooler 2024. Raih Hai, peluang, ciptakan ciptakan masa depan yang gemilang. Wah, baiklah teman-teman, tadi merupakan pembahasan yang sangat menarik seputar MSIB, namun sayangnya waktu sudah habis ya Kak dan teman-teman semuanya. Jadi untuk podcastnya mungkin dicukupkan sekian, dan terima kasih atas segala perhatian dan juga teman-teman atas waktunya untuk menonton podcast kali ini. Dan sebelum saya tutup, ada beberapa kata ataupun closing dari saya untuk teman-teman. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, waktu tidak bisa diulang. Raih apa yang teman-teman inginkan dan siapkan dari sekarang. Terima kasih, saya Randi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.